Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Nevio Abdul Kasili. Saya akan men-share atau mengajarkan bagaimana cara membuat codingan kalkulator sederhana dalam program Java. Oke, um, apa ya teman-teman, di sini saya sudah menggunakan codingan yang sudah jadi. Jadi di sini saya akan menerangkan bagaimana cara tahap-tahap dari awal sampai akhir dan juga hasil running dari codingan ini. Baik, nah, pertama-tama kita harus menggunakan new file dulu. Nah, di sini di pojok kiri paling atas, lalu ketik next. Di sini kita kasih judul, terserah teman-kawan mau kasih judul apa, misalkan kalkulator sederhana, tapi nggak boleh pakai spasi. Kalkulator sederhana. Mana? Oke, kita klik finish di sini. Nanti di sini kita akan disuguhkan atau ditampilkan blank paper atau kertas yang kosong. Di sini di public class sana dalam kurung, oke, klik enter. Nah, di sini kita bisa pakai rumus atau codingan yang sudah tadi saya tampilkan di sini. Karena bila kita ketik satu persatu akan membutuhkan waktu yang lama, mungkin saya akan menggunakan codingan yang jadi. Oke, pertama-tama kita tulis dulu scanner. Scanner masuk sama dengan newspaper. Ini di bawah. Lalu static void main string di bawahnya. Ini ada scanner. Kita ketik di situ. Scanner masuk sama dengan new scanner system in. Buka kurung system titik in. Oke. Nah, setiap di ujung setelah baris itu atau sudah selesai codingan satu baris, kita bisa ditutup dengan titik koma. Setiap kita sudah selesai eh, akhir dari codingan tersebut, sudah ketik codingan tersebut, kita harus ditutup menggunakan titik koma. Jika tidak, dia akan mengalami. Ya, seperti itu teman-teman. Pokoknya harus tutup dengan titik koma. Sama artinya kalau bahasa Indonesia itu titik. Oke, next. Terus enter, kita tulis lagi scanner operator sama dengan new scanner system in lagi. Oke, seperti di sini. Lalu kita ketik int. Int itu adalah integer aritmatika sama dengan 0. Oke. Jadi integer ini sifatnya dia single atau bilangan bulat saja. Nah, nanti kalau memang ada koma-koma di bilangan desimal, itu kita menggunakan double. Oke, lanjut. Kita ketik integer aritmatika hmm, sama dengan 0. Oke, itu tutup titik koma. Lalu enter. Lalu kita ketik lagi sistem out println. Nah, fungsi sistem out println ini kita akan nampilkan pada saat running. Baik, ya, setelah itu sebelum kita running pasti kita punya suatu bahan yang akan kita runningkan. Seperti misalkan dalam sebuah hmm, perhitungan atau perkalian, penambahan, pengurangan, pembagian. Sama halnya misalkan diganti dengan tabel siswa misalkan. Tapi kan diganti dengan nama, lalu kita akan pada saat running kita akan coba untuk memanggil misalkan
nama sekian dengan nomor sekian. Misalnya kita tulis nomor sekian, dia akan keluar dengan nama sesuai dengan nomor-nomor tersebut. Seperti itu. Oke, di sini kita buat variabelnya dalam perhitungan itu ada tambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Di sini kita tulis sistem out println buka kurung tanda kutip, lalu kita tulis menggunakan garis bawah, lalu pilih operator di bawah ini untuk kurung. Terserah kalian untuk pilih operator di bawah ini, kita bisa berubah dengan sesuai dengan apa yang kita misalkan diganti dengan, silakan pilihlah sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Bisa diganti. Jadi saya hanya menggunakan sesuai dengan codingan yang sudah jadi. Oke, setelah ini kita enter, kita buat codingan untuk variabelnya. Dia dapat tambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Oke, yang pertama kita buat pertambahan. Kita ketik sistem. Ingat, sistem di sini kita harus menggunakan huruf kapital di depannya saja. Karena dalam sebuah program Java, apabila salah satu huruf berbeda, dia tidak akan bisa membacanya. Misalnya sistem di sini adalah sistem pakai huruf S kecil, ternyata yang di bawah pakai huruf S besar. Itu nggak akan membaca. Benar-benar persis sesuai apa yang ingin dia panggil. Huruf eh, kapital atau non kapital benar-benar harus sama, karena dia akan error kalau nggak sama. Oke, di sini kita pakai sistem mau pilihan. Oke, lanjut kita buat variabel pertama pertambahan itu kita ketik sistem titik out titik print ln buka kurung tanda kutip satu titik pertambahan. Misalkan satu ini kita nomor pertambahan, misalkan entah kamu pakai apa selain angka, misalkan eh, misalkan kata kunci, misalkan kunci tambahan. Lalu pada saat kita running, kita tolong pilih operator di bawah ini. Misalkan pilih kamu kunci. Nanti yang akan keluar, yang akan kita proses, yang akan kita hitung ialah pertambahan. Oke, di sini kita menggunakan nomor satu yaitu untuk pertambahan. Sama, kita tinggal copy paste saja, tinggal diganti dengan huruf 2 3 4 terserah kalian. Kita pakai huruf, pakai nomor, pakai apapun, simbol apapun silakan kalian. Oke. Di sini juga pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian juga terserah kalian mau ganti apapun itu. Karena di sini sedang membahas kalkulator sederhana, nah kita menggunakan suatu kalimat atau kata-kata yang tentu dalam sebuah ada hubungannya dengan sebuah perhitungan, ya seperti tambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Oke, satu ini pertambahan, yang kedua pengurangan, perkalian, pembagian. Oke, setelah membuat variabel tersebut atau bahannya, lalu kita masuk ke rumusnya nanti. Oke, oke kita masukin lagi, kita ketik lagi sistem. Di sini ada sistem out, print, masukkan nomor pilihan Anda. Nah, di sini kita memberitahu bahwa kita akan memanggil variabel yang di atas, yang akan kita ambil bahan yang sudah kita buat di atas. Oke, pilihan Anda titik dua, dengan kutip. Oh, oke, sesuaikan dengan codingan yang di sini, karena memang sudah termasuk apa namanya, hmm, di contohnya ya, program harus sesuai dengan perintah codingan tersebut. Oke, agar kita tidak error. Oke, next kita tik juga matematika sama dengan masuk titik next int buka kurung titik koma. Pokoknya setiap ujung dari selesai kita mengetik codingan itu kita harus tutup dengan titik koma.
Oke, next kita ketik sistem outprint, tanda kutip angka pertama, titik dua, tanda kutip tutup kurung. Ini tinggal disesuaikan aja. Oke, angka pertama sampai masuk titik double, angka kurung. Ini angka pertama. Hmm, Oke, kita boleh. Oke, di sini mungkin saya akan terangkan tentang double ya. Tuh, kita bisa menggunakan bilangan bulat dan juga kita bisa menggunakan koma juga. Oke, lalu ketik lagi sistem out print angka kedua, titik dua, tanda kutip, angka kedua sebelum masuk next double. Nah, setelah tadi kita membuat kata pengantarnya gitu, itu jembatan untuk bisa uh, apa namanya memanggil dari rumus ke bahan yang sudah kita buat. Oke, di sini kita akan menuju ke rumusnya. Oke, kita ketik switch aritmatika. Oke, buka kurung awal. Nah, ingat buka kurung awal ini berbeda dengan buka kurung biasa. Buka kurung biasa ini kita tentu tahu kayak buka kurung biasa gitu. Kalau buka kurung awal ini bentuknya seperti apa ya? Seperti ada yang menonjol gitu. Di tanda kalau di keyboard itu ada tanda siku, buka kurung siku. Nah, itu kita tinggal tekan shift, lalu kita tekan tombol tersebut. Nah, itu namanya buka kurung awal dan buka kurung akhir. Tutup kurung akhir. Oke, nah lalu di sini kita langsung saja menuju rumusnya. Untuk rumus perkalian biasa. Nah, untuk simbolnya itu mungkin ada yang sedikit dirubah ya. Seperti perkalian itu kita menggunakan bintang. Untuk penambahan juga pengurangan tetap kita menggunakan pengurangan juga. Untuk perkalian kita menggunakan bintang dan juga pembagian itu kita menggunakan huruf garis miring atau dalam bahasa Indonesia itu atau garis miring. Itu dalam segi program perhitungan itu namanya dibagi per dibagi. Oke, rumus yang pertama ya kita bisa tulis case satu intinya untuk rumus pertama gitu. Sekarang rumus tambahan, oke. Kita ketik hasil sama dengan angka pertama tambah angka kedua. Jadinya di sini hanya kita menggunakan dua angka saja. Hanya bisa dijumlahkan dua angka saja. Oke, lalu ketik sistem out print ln terkurung tanda kutip hasil penjumlahan titik dua. Titik dua ini kita bukan bagi ya. Titik dua itu titik dua. Kalau bagi itu kita atau. Jadi jangan salah keliru dengan simbol-simbol yang itu kita sering kita lihat tentang matematika pembagian tambahan pengurangan dengan apa yang ada di program itu sangat beda. Hati-hati yang harus itu. Oke, titik dua, kutip tambah hasil. Tambah ini dia bukan tambah. Ini dia adalah pemancing, penjembatan untuk menyambungkan gitu. Untuk menyambungkan satu namanya codingan dengan codingan yang lain. Untuk memanggil, jembatan untuk memanggil. Oke, hasil break. Nah, untuk di hasil ini kan ada angka pertama tambah angka kedua. Nah, tambah ini. Tinggal kita kopikan saja semuanya case satu, case dua, case tiga. Ini ada sesuai dengan bahan yang sudah kita buat. Ada empat bahan itu. Ada pertambahan, pengurangan, kalian pembagian. Ini juga sama di copy paste sampai pembagian. Nah, untuk yang membedakan ialah di hasil ini. Hasil ini angka pertama ditambah angka kedua. Ada inilah rumus pertambahan. Untuk S yang kedua, karena ini adalah rumus pengurangan, kita ganti.
angka pertama dikurangi angka kedua. Sama halnya dengan kalian, angka pertama dikali angka kedua. Angka kalian bukan X, tapi bintang. Sesuai dengan simbol program. Sama untuk case yang keempat, ini kita tinggal rubah hasilnya angka pertama atau angka kedua. Artinya angka pertama dibagi atau per angka kedua. Oke, setelah semuanya sama, kita tulis buka kurung awal, tulis else, tutup kurung awal, tutup kurung akhir. Ketik enter system out println, Anda salah memasukkan angka kedua. Nah, ini untuk misalkan eh memberitahu mana hampir dengan rumus if ya. If itu kan kalau. Misalkan ada true, ada false. Jadi, apabila kita memanggil bahan yang tidak ada bahannya, tentu kita tidak ada kan. Misalkan, di sini ada perkalian sama pengurangan, terus nggak ada persenan. Misalkan kita di sini pastikan kita ketik persen, misalkan nomor 5. Itu nggak bisa. Nanti yang akan keluar ialah yang paling bawah ini. Ini yang false. Ya, oke, yang sampai sini. Nah, mungkin oke, codingan tentang kalkulator sederhana. Bila semuanya sudah komplit sesuai dengan codingan ini, kita coba run. Dan ingat ya, kita di sini di pinggir kiri, paling kiri ini ada nomor kan. Ini baris sekaligus dia menandakan sesuatu. Apakah ada problem, apakah ada typo, apakah ada yang kesalahan dalam sebuah atau apa yang kita tulis codingan di sini. Apabila ada yang tanda merah di sini misalkan seperti ini, maka cek. Misalkan kita cari yang misalkan kita hapus salah satu kan mengenai ya teman-teman kita akan cari contoh untuk sistem yang error. Biasanya error atau typo atau itu dia akan mana ada tanda merah di sini. Dan itu kita bisa ketik, kita bisa cari tahu apa kesalahan, bisa jadi huruf atau simbol yang kurang gitu kan. Bahkan tutup kurungnya pun kalau memang lupa tidak ada itu kemungkinannya akan error di sini. Seperti ini contohnya. Hmm, Nah, seperti ini ada tanda merah ini. Itu tandanya ini masih kategori ringan. Tapi kalau benar-benar kali, benar-benar misalkan merahnya benar-benar merah semua itu nggak ada lampu kuningnya ini, itu benar-benar problem, kesalahan, tidak bisa dirancang sama sekali. Oke, seperti ini contohnya ya. Baik, lanjut saja yang tadi. Oke, di sini kita coba kan, kita coba running di sini. Nah, jika benar semuanya, dia akan otomatis seperti ini. Pilih operator di bawah ini. Ini kan ada 4 bahan kan, tambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Masukkan nomor pilihan Anda. Di sini kita pengen apa yang akan kita jumlahkan. Entah itu tambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sesuai dengan nomornya. Misalkan kita akan eh, menjumlahkan pertambahan misalnya. Kita X saya nomor 1, lalu kita enter. Masukkan nomor pertambahan kita tadi, kita hanya bisa menjumlahkan dua angka saja. Karena di rumus tadi kan kita hanya angka pertama ditambah angka kedua, angka pertama dikurangi angka kedua, terus angka pertama dikali angka kedua, terus angka pertama dibagi angka kedua. Misalkan pengen ketiga ya bisa. Angka pertama ditambah angka kedua ditambah angka ketiga. Bisa. Serah. Sesuai dengan apa yang kalian inginkan.
Oke, angka pertama misalkan di sini 50. 50. Oke, kita enter lagi. Dia langsung otomatis manggil untuk angka kedua. Angka kedua kita masukkan 50 lagi. Oke, cukup kita enter. Nah, dia otomatis langsung cukup tuh. Langsung dia menjumlahkan karena kita hanya di rumus tadi kita hanya ingin menjumlahkan dua angka saja. Oke, hasil penjumlahan adalah 100,5. Nah, kita akan double. Kan double kan bisa koma. Otomatis dia jawabannya juga akan kayak koma juga. Terus penjumlahan ini rumus untuk bilangan desimalnya. Itu ya desimalnya. Bukan bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat dia pakai integer. Ini saya akan uh, memberitahu tentang desimalnya atau arti koma. Bedanya seperti itu. Kalau integer itu dia bilangnya bulat, dia tidak bisa pakai koma. Tapi kalau double dia bisa pakai koma. Di sini saya pakai double. Yang hasil penjumlah 100,0. Lu successful total time 1 menit 21 second. Gitu. Misalkan kita pengen pembagian ya udah. Kayak kita kan dulu. Sekarang pembagian berapa? Pembagian nomor 4. Kita akan tulis aja nomor 4. 4, enter. Berapa yang tunggu lagi misalkan 40. Angka pertamanya 40, angka keduanya ya 20. 40 bagi 20 jadi 2 ya. Terlihat? Oke, terlihat. 2,0. Seperti itu. Usaha kalian mau panggil ini. Misalkan kita panggil yang tidak ada di sini. Dengan ada 4 nih bahannya. Kita coba panggil yang kelima ya. Oke, lanjut lagi. Masukkan pilihan Anda, misalkan nomor 5. Enter. Angka pertamanya 12. Angka keduanya 13. 23. Oh, kenapa ini? Sepertinya. Use time. Kenapa ya? Oh, iya seperti itu. Mungkin ada errornya dalam ini codingan. Jadi seperti itu. Kalau memang tidak sesuai dengan yang ada di bahan misalkan. Misalkan ada 4, misalkan kita pakai nomor 5. Biasanya itu mungkin kurang bahannya ya. Codingan kita tidak sih. Intinya seperti itu. Biasanya misalkan kita tambahin rumusnya. Misalkan Anda salah memilih. Terus kita panggil yang tidak ada di bahan tersebut. Nanti otomatis komputer pada akhiran kita nanti akan muncul itu Anda salah memilih gitu. Seperti itu. Cukup mungkin seperti itu. Oke. Share-share atau tentang cara membuat codingan kalkulator sederhana dalam program Java. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Dan apabila ada pertanyaan di sana, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.